kita patut mengucap syukur kepada Tuhan hari ini 8 Januari tahun 2023 ya, kita boleh berjumpa kembali di tempat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan khotbah yang berjudul Setia Sampai Akhir bagian kedua. Saya ajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 20. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 20. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini, setia sampai akhir. Dan kita akan membaca bergantian 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 20. Lebih dahulu dari saya ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, puji Tuhan, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah diserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, minggu lalu di awal tahun ada 2 poin penting yang saya bagikan kepada kita semua, yaitu selalu bersyukur dan selalu setia melayani. Ya, 1 minggu lalu selalu bersyukur dan selalu setia melayani. Nah, saya menganggap 2 poin ini Bapak Ibu tidak boleh kita pisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kalau Bapak Ibu selalu bersyukur, saya percaya engkau juga pasti akan melayani Tuhan. Ya, dalam melayani Tuhan pun engkau tetap selalu bersyukur dengan keadaan apapun yang engkau alami. Tadi kita sudah baca, Paulus betul-betul memaknai Natal itu begitu tajam dan luar biasa untuk dirinya. Dia katakan begini, Kristus Yesus ayat 15 datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, Natal, Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan saudara dan orang berdosa yang ada dalam dunia ini. Dan bagian ini yang benar-benar menurut saya juga rasanya sangat diberkati dan ditegur. Dikatakan begini, dan di antara mereka, di antara orang-orang yang berdosa, dikatakan apa? Akulah yang paling berdosa. Sikap ini saya ingin pertegas pada hari ini juga harus menjadi sikap kita. Saya surprise dengan Ibu Paula dari Persasi. Ya, aku sudah melakukan dosa. Bapak Ibu, ini harus jadi renungan kita. Ya, Bu Nurmala juga. Saya juga mencatat semua apa yang saudara saksikan tadi. Demikian juga diri saya. Saudara, aku paling berdosa. Dan sikap ini kalau kita betul-betul kita renungkan dalam hidup kita, pastinya
Kita akan menjadi pribadi yang tetap rendah hati, dan kita sadar bahwa hidup kita ini cuma karena kebaikan Tuhan. Saudara, saya catat di buku khotbah ini, dalam mensyukuri 17 tahun pelayanan kita GPD Maranatha, kita harus kembali menjadi orang-orang yang betul-betul mengalami Natal yang sejati dalam hidup kita. Ya. Natal yang sejati dalam hidup kita. Bagaimana kita bersyukur boleh melewati tahun 2023-22 dalam penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan tetap ada dalam pelayanan saudara-saudara. Ini sudah menjadi tekad bulat kami. Sampai kami nanti menutup mata, kami tetap mau melayani Tuhan. Sampai memang Tuhan sudah waktunya Tuhan panggil kami kembali. Saudara, hari ini untuk menjalani kehidupan setia sampai akhir, saya harus akui, seperti tadi juga sudah disebut, itu jelas-jelas tidak akan mudah kita lewati. Tidak bisa. Kita tidak akan bisa tanpa pertolongan Roh Kudus. Saya tulis ini. Kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Saudara, kita tidak bisa melayani Tuhan, melayani pribadi yang agung, mulia, yang mau datang ke dunia ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Saudara, saya ajak kita semua untuk menanamkan satu kalimat ini. Setia sampai akhir adalah tekad kita. Amin. Amin. Bapak Ibu mau setia kepada Yesus? Amin. Ya, jalani hidupmu dengan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Saya ingat Yesus pernah berkata begini kepada seorang wanita di dalam Injil Yohanes. Wanita yang sedang mau mengambil air dalam sumur. Berjumpa siang-siang dengan Tuhan Yesus. Karena dia tahu wanita ini hanya datang siang hari saat sumur itu lagi sepi. Karena dia sadar, dia malu bahwa hidupnya penuh dengan dosa, kenajisan. Saya catat di sini Bapak Ibu, bahwa pintu anugerah Tuhan itu tetap selalu terbuka bagi setiap kita. Amin. Amin. Pintu anugerah. Tetapi tolong, saya juga mengingatkan di sini, jangan bermain-main dengan hidup kita. Ya, jangan bermain-main dengan hidup. Kenapa? Karena ini saya pernah katakan selalu. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia ini itu pasti Bapak Ibu, sudah pasti. Tapi kita tidak tahu kapan. Nah, karena justru misteri inilah yang membuat hidup kita harus betul-betul waspada. Waspada. Bapak Ibu kan kalau mau nyebrang jalan, kiri kanan pasti lihat dulu kan, waspada. Kita takut kan kalau ada tiba-tiba ada kendaraan datang dari arah berlawanan, resikonya kematian. Begitu juga kita menyeberang laut kehidupan ini harus tetap dalam waspada. Tentunya kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, secara singkat Bapak Ibu, 3 hal yang saya mau bagikan pada hari yang indah dan spesial ini, yaitu 3 poin untuk kita mau setia sampai akhir, menjadi tekad hidup kita. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-12. Saya minta Pak David tolong membacakan ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang pertama, saudaraku, saya melihat kata menganggap aku setia. Itu yang pertama adalah fokus utama kita, itu Tuhan dan kerajaannya Bapak Ibu. Ya. Fokus utama kita, Tuhan dan kerajaannya. Dalam kita mau melakukan fokus ini, Bapak Ibu tetap kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Tetap bekerja dengan bidang masing-masing. Tetap melakukan semua tugas, tanggung jawab yang sudah dibebankan oleh bos, atasan, perusahaan, atau dengan siapa saja Bapak Ibu bekerja. Tetapi ingat, apa yang kita lakukan itu, Bapak Ibu lakukan itu, dan termasuk saya pun, yang kita lakukan ini untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Pasti. Seperti tadi ada kata-kata, kalau kita sudah boleh menyenangkan Tuhan. Oh, doanya Pak Edward tadi ya.
Kalau kita boleh menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Jadi fokus. Nah, fokus itu Pak, bukan hanya sekedar mau ibadah hari Minggu, tapi dalam setiap hari. Nah, catatan saya adalah dalam kita fokus utama kita kepada Tuhan dan kerajaannya, kita betul-betul harus berjuang menghadapi apa yang dinamakan dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Di dalam kitab Ibrani ditulis begini. Mari kita buka sebentar kitab Ibrani pasal yang ke-12. Mungkin saya minta Bapak Thomas tolong bacakan Pak Thomas ya. Ayat 1 dan 2. Nah, Bapak Thomas ini adalah suami dari Bula. Mungkin Pak Bakir pernah tahu ya, karena mereka juga pernah ibadah dulu di Sukahati ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 Pak Thomas. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mana yang tertuju, Dengan mata yang tuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terima kasih. So, saudara perhatikan, bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Jadi kita memang sadar tidak sadar Bapak Ibu, mau tidak mau, dan harus mau loh ini, kita dituntut untuk berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oh, saya pernah dengar renungan, kalau ini nggak wajib, kalau ini nggak wajib, ini nggak wajib. Tapi hidup berkenan kepada Tuhan, ini yang wajib. Bukan berarti kita tidak boleh punya apa-apa kalau memang sudah waktunya dan Tuhan berkati kita dengan berkat-berkat jasmani, puji Tuhan. Tetapi itu nggak wajib ternyata. Dan dikatakan kemudian ayat kedua, kita lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada siapa Bu? Pak? Yesus. Bukan kepada siapa-siapa. Jadi saya pertama surprise dengan hadiran Bapak Ibu, tapi engkau datang tempat ini dengan mata tertuju kepada Yesus. Amin. Ya. Tadi sudah katakan, kita manusia mungkin masih banyak kekurangan dan pasti akan ada kekurangannya. Kita bisa mengecewakan Bapak dan Ibu, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Amin. Jadi hari ini kita bertekad bulat. Apapun kata dunia, apapun kata peramal-peramal, kata pakar-pakar, dunia akan gelap, ekonomi akan begini. Saya katakan minggu yang lalu, kalau engkau berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidupmu. Percaya Bapak Ibu. Amin. Betul, pasti. Jadi lakukan hidupmu untuk menyenangkan Tuhan. Engkau bekerja, biar cuma pekerjaan, mungkin pekerjaan sederhana, tapi engkau dasari dengan takut akan Tuhan. Amin. Amin. Fokus utama kita Tuhan dan kerajaannya. Amin. Nah, tolong baca satu ayat dalam Matius 6 ayat 33. Saya mau sekarang Ibu Bakir tolong bacakan. Nah, tolong bacakan Ibu Bakir Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 sebagai ayat yang melengkapi poin yang pertama ini. Matius 6 ayat 33. Tolong boleh baca. Matius 6 ayat 33. 33. Matius 6. Tetapi, Iya. tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. 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 Saudara, jangan lihat yang di belakangnya dulu. Sejauh yang saya banyak dengar khotbah, saya pelajari, itu bonus-bonus. Tapi yang paling utama itu tadi. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya. Tentunya di dalamnya pengajaran firman Tuhan yang pasti mengingatkan kita dunia ini bukan milik kita. Nah, kemarin suami istri saudara kami datang ke tempat ini dan boleh mengajak kami jalan-jalan, puji Tuhan. Banyak juga kita saling sharing firman Tuhan. Dunia ini bukan rumah kita Bapak Ibu. Dunia ini hanya persinggahan kita. Persinggahan. Selalu yang dulu suka saya katakan, kita harus punya jiwa musafir. Tapi kalau Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita untuk kita punya di dalam dunia ini rumah, mungkin
harta, kendaraan, ya. Syukuri itu dan kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati kepada Tuhan. Amin. Jadi yang pertama ya, fokus utama kita Tuhan dan kerajaannya. Dan tentu saya selalu mengatakan begini, kalau engkau memang mau mencari Tuhan, engkau datang ke gereja. Tetapi orang yang datang ke gereja itu belum tentu juga orang yang mau cari Tuhan. Tapi orang yang cari Tuhan, itu dia pasti datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke, yang kedua. Yang kedua, kita lihat kembali kepada ayat bacaan kita tadi dalam 1 Timotius. Perhatikan ayat yang ke-16. Saya akan baca untuk kita semua. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Nah, perhatikan saudara-saudara ya. Ini pengalaman dari ayat 15 sampai 16 itu proses yang Paulus harus alami. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, waktu Paulus akan menghukum, akan menangkap pengikut-pengikut Kristen, Tuhan yang menangkap dia. Waktu dia mau menganiaya jemaat Tuhan, Tuhan menangkap dia dalam perjalanan di kota Damaskus atau Damsyik pada waktu itu. Sehingga dia bisa menulis ini. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Saudara lihat, bukti orang yang mau rendah hati. Kalau engkau sadar diri, hidup kita sadar diri, penuh dengan banyak dosa, dan saya juga termasuk orang yang masih berdosa dan minta pengampunan daripada Tuhan. Saya percaya kalau kita bertobat sungguh-sungguh, bukan bertobat yang main-main, bertobat yang benar-benar tulus, pasti kita dikasihani Tuhan. Ya, amin. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, saya catat di buku khotbah saya, di buku catatan saya, aku dikasihani. Setelah aku dikasihani Tuhan, aku menjadi contoh. Yang kedua, untuk kita mau tetap setia sampai akhir yang menjadi tekad kita, itu kita terus-menerus memperbaiki diri. Amin. Amin. Terus-menerus, gak boleh berhenti memperbaiki diri. Oke, mungkin hari ini, minggu ini atau tahun lalu, saya belum bisa jadi contoh yang baik buat keluargaku. Saya belum bisa jadi contoh yang baik buat orang tuaku. Saya belum jadi teladan yang baik buat anakku. Saya belum bisa jadi contoh yang baik buat suamiku atau istriku. Tetapi kita mau bertekad pada hari ini, tahun ini, kita menjadi contoh yang baik. Setidak-tidaknya buat keluarga kita. Amin. Amin. Tetapi syaratnya satu, Pak. Kamu harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Sadar bahwa kita ini adalah orang manusia yang paling banyak dosa. Amin. Amin. Saudara tolong lihat, bacain Pak David, tolong Matius pasal yang kelima ayat 48. Untuk melengkapi poin yang kedua ini. Terus menerus memperbaiki diri. Tolong bacakan Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayatnya ke-48. Iya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena itu apa? Haruslah kamu sempurna. Bahasa Inggrisnya begini, must be perfect, harus, tidak boleh tidak. Jadi, saya suka dengar orang bilang, tidak ada manusia yang sempurna, hanya Yesus. Betul. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus punya tekad kuat untuk menjadi pribadi yang benar-benar mau sungguh-sungguh, pada akhirnya di mata Tuhan engkau sempurna. Memang saya harus akui, kita semua ini pasti banyak kekeliruan. Kita jatuh bangun dalam hidup ini. Dan saya sudah bertekad, saya tidak mau kompromi dengan dosa. Begitu juga jemaat yang kita layani, yang kami layani, saya tidak mau kompromi dengan dosa. Saya sifatnya mengingatkan. Ya. Karena hidup kita ini terbatas, Bapak. Iya, terbatas. Jadi, marilah engkau terus-menerus memperbaiki diri dalam hidup. Ya, baik perkataanmu, baik perbuatanmu, supaya kita dapat menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Oke,
kita mau perbaiki diri kita ya. Kita harus punya tekad seperti itu. Amin. Ya. Bukan ekonomi kita yang diperbaiki Bapak Ibu. Bukan. Saya percaya kalau Bapak Ibu rajin kerja, Tuhan pasti cukupkan apa yang jadi kebutuhan. Pasti Tuhan kirim orang-orang siapa saja yang Tuhan gerakkan hatinya untuk menolong hidup kita. Amin. Saya banyak alami loh Bapak Ibu. Nggak mungkin saya saksikan saat ini. Banyak kesaksian yang saya alami dalam hidup saya. Tangan Tuhan menolong hidup saya. Mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup saya. Tetapi yang paling penting di sini adalah memperbaiki diri kita, sifat kita, dan karakter kita. Amin. Amin. Saya bertekad. Kuat dan hidup. Tuhan, saya tidak mau kehilangan Tuhan. Saya tidak mau kehilangan Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Bapak dan Ibu, anak yang sudah dititipkan, layani, didiklah dia dengan sebaik mungkin. Ya, saya juga berdoa yang kita akan melihat Farel pasti akan mengalami pemulihan Tuhan itu. Amin. Pasti. Ada rasa sedih juga saya tadi mendengarnya. Ada rasa sedih di hati saya. Begitu juga Musa, ya. Kamu boleh punya banyak teman, tapi perhatikan, kamu harus hidup takut di dalam Tuhan. Amin. Iya. Saya sekarang apa adanya saya katakan. Ya. Kita tidak boleh hidup bermain-main dengan dosa. Ya. Nah, tadi saya awal sudah katakan, nah, setiap saat sudah pasti kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita harus bersih, dan tadi yang sudah dibacakan apa? Menjadi harus dia Sempurna. bisa. Ternyata bisa. Dulu pun saya merasa nggak mungkin. Tapi setelah saya banyak merenungkan dan betul saya banyak mendengarkan pengajaran firman Tuhan, iya. Coba kita ukur 1 menit aja. Kita diam. Kita tidak terpancing waktu kita baca ada orang kirim WA sama kita, ya kan? Waktu orang ada dalam tanda kutip seperti kayak menghina kita. Memang itu berat Bapak Ibu. Yang dilakukan kedagingan kita. Emosi kita ini masih emosi tingkat tinggi, ya kan? Nah, kita lihat kita lagi bawa kendaraan, misalnya contoh ya, ada yang nyalip kita, membuat, wih, seperti kayak gimana, terpancing. Saya juga kadang-kadang suka terpancing Pak, betul. Ada hal yang bisa memancing kita. Nah, hari ini kita mau terus-menerus memperbaiki diri kita. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saya ajak kita untuk kembali melihat apa yang Paulus tulis untuk Timotius. Saya baca untuk kita semua ya. Dalam ayat yang ke-18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat ini, di nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ini kita harus punya. Jemaat Maranatha, baik jemaat yang baru maupun yang sudah lama, kita harus punya iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Saya mau baca juga ayat ini dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini yang ditulis dalam ayat yang ke-19. Begini bunyinya, ya, ayat 19. Berjuanglah dengan berpegang pada kepercayaan yang benar dan dengan hati nurani yang suci. Ada orang-orang yang tidak peduli. Nah, perhatikan, ada orang-orang yang tidak peduli akan suara hati nuraninya. Gak peduli dia. Padahal hati nuraninya udah ngomong, jangan lakukan itu. Kamu akan mempersulit hidupmu. Kamu tahu itu tidak boleh. Ada. Di zaman Paulus, zaman Timotius ada. Hymenaeus dan Alexander. Sehingga hancurlah, saya ulangi ya, ada orang-orang yang tidak peduli akan suara hati nuraninya, sehingga hancurlah kepercayaan mereka. Wow. Yang ketiga, saya mau mengajak kita semua untuk tetap mempercayai Allah yang hidup untuk selamanya. Amin. Amin. Kenapa saya katakan dan saya tulis ini? Karena sejujurnya Bapak Ibu,
kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, sepertinya kita tidak mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Padahal saya mau katakan, kita bisa melewati satu hari itu Pak dengan selamat, pulang ke rumah, ketemu dengan keluarga. Itu sebetulnya udah mujizat yang luar biasa. Maka itu saya tulis di sini, tetap mempercayai Allah yang hidup untuk selamanya. Paulus bilang, pakai bahasa orang tua ya, hati-hati kamu. Jangan sampai imanmu kandas. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan Bapak Ibu, ya, jangan sampai dalam mengarungi dunia yang jahat ini, imanmu kandas. Hati nuranimu sudah buta. Engkau tidak tahu lagi membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Telingamu dipenuhi dengan banyak hal-hal yang berbau kotor dan tidak baik. Hati-hati. Itu saya selalu ingatkan buat yang masih muda, Indri, buat Musa. Kamu boleh punya banyak teman, tapi hati-hati. Tidak ada juga teman yang bisa menjerumuskan kamu pada hal yang tidak baik. Ya, banyaklah kamu berdoa, banyak baca Alkitab. Ya, nah usia-usia kayak kalian ini usia-usia memang sangat rawan. Bukan berarti kayak kita ini tidak rawan, Bapak Ibu. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk melihat ya. Yohanes 14 ayat 27 sampai 28. Yohanes 14 ayat 27 sampai 28. Tolong Pak Bakir tolong bacakannya Pak ya. Injil Yohanes 14 ayat 27 sampai 28. 27 dan 28. Yohanes 14 ayat 27 dan 28. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ulang Pak, ada kunya ada dua. Damai sejahtera. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Kata kalimat aku pergi, Yesus katakan aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu percaya enggak? Saat ini dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, sedang mempersiapkan rumah-rumah bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Dia pergi, dia ada di sana. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Dia datang bukan lagi untuk mengaruniakan keselamatan. Itu peristiwa Natal. Tapi nanti kelak dia datang untuk menghakimi dunia ini. Tetapi kalau sampai detik terakhir hidup kita tetap selalu setia melayani Tuhan, setia sampai akhir, dan tetap mempercayai Allah yang hidup, maka dia datang kembali untuk menjemput saya dan engkau. Amin. Pasti Bapak Ibu, pasti. Maka engkau harus sabar, kuat, berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan kepadamu. Ya, kuat bertahan Bapak Ibu ya. Apapun yang kau hadapi dalam hidup ini, ya, 17 tahun kami ada di Cibinong ini, suka duka kami sudah banyak lewati sebetulnya. Kalau melihat dari jumlah kuantitas, ya saksi Pak ya, dulu kita di Sukahati itu kita sampai jebol ruangannya kan, banyak jemaat, tapi kemudian dari segi kuantitas tuh 4 tahun yang lalu 2019 kami mengambil keputusan untuk pindah ke tempat ini. Ada perjalanan juga di sana, ada proses yang kami alami. Dan kami kembali membangun pelayanan di tempat ini. Pak David juga tetap setia datang ke tempat ini. Nggak terlalu jauh juga kok Pak, cuma 8 kilo, ternyata deket kok. Apalagi sekarang udah jalan tembus, ada. Nanti kalaupun besok-besok mau datang, bisa juga berputar di depan CCN, ada putar lewat di Gelanggang Pekansari. Jadi pas belok kiri langsung ke sini. Bisa. Itu memang pintunya cuma satu.
Itu Presiden. Saudara, pesan saya sebelum saya akhiri khotbah ini, tetaplah percaya kepada Dia. Amin. Ya, tetap percaya Dia. Ayat yang terakhir ya, dan ini betul-betul ayat terakhir. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri, kita baca Ibrani 10. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-35 sampai 39. Kita baca 5 ayat ini bersama-sama ya. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Saya percaya waktu Bapak Ibu baca ayat firman Tuhan ini ada kekuatan, diingatkan Tuhan. Ada satu semangat baru untuk melangkah di tahun ini. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang nantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit, bahkan sedikit, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Perhatikan 2 ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak datang kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tutup Alkitabmu, pejamkan matamu, kita mau berdoa kepada Tuhan.